Aku melepaskan ayahku, dan aku akan membuat Anda berdiri lagi. Begitu kata gadis 10 tahun itu kepada hakim yang duduk di kursi roda, dan seisi ruang sidang langsung meledak dalam tawa. Tak seorang pun menyangka anak kecil itu menyimpan rahasia yang akan membalikan segalanya. Aku bisa membuat Yang Mulia berjalan lagi kalau ayahku dibebaskan, ucapnya, dan kalimat itu melesat menembus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti kilat di langit gelap. Ruangan yang penuh pengacara, wartawan, petugas keamanan, dan orang-orang penasaran mendadak senyap sepersekian detik sebelum kembali riuh dengan gelak yang memekakan. Nadia Putri Maharani, gadis kecil bermata tajam dengan rambut dikepang sederhana, berdiri di tengah ruang sidang. Sepatu ketsnya yang lusuh berdecit di lantai marmer saat ia melangkah menuju meja majelis. Gaun sederhananya bergoyang pelan mengikuti tiap langkah yang mantap, namun tak ada sedikit pun keraguan pada dirinya. Hakim Arief Kusuma Wiranata, dikenal seantero kota sebagai hakim paling keras dan tak kenal ampun, mengamati dari kursi rodanya. Wajahnya yang ditempa waktu dan rasa sakit dipenuhi kerutan dalam seakan menyimpan riwayat vonis berat dan keputusan yang tak pernah digugat. Bertahun-tahun tak ada yang berani menantangnya. Bertahun-tahun kata-katanya adalah hukum mutlak. Dan kini seorang anak menjanjikan akan mengembalikan sesuatu yang hidup pernah merenggutnya dengan kejam. Yang Mulia, suara Nadia Putri Maharani terdengar lagi, kali ini lebih keras, memotong tawa yang bergema di dinding. Aku tahu Yang Mulia bisa berjalan lagi. Tapi pertama-tama Yang Mulia harus menegakkan keadilan. Bebaskan ayahku. Tawa pun pecah lebih keras. Seorang pria di barisan belakang berteriak mengejek, kalau begitu suruh dia menari. Nak, kami tunggu pertunjukannya. Yang lain bertepuk tangan, mengubah momen khidmat persidangan menjadi tontonan yang kejam. Di kursi terdakwa, Dion Pratama Wirawan duduk dengan tangan di borgol. Wajahnya basah oleh tangis yang sunyi. Bahunya gemetar bukan karena takut pada vonis yang akan dijatuhkan, melainkan karena penghinaan yang harus ditanggung putrinya. Ia mencoba berdiri. Suaranya serak dan putus asa. Nadia Putri Maharani, anak perempuanku, jangan lakukan ini, tolong. Jangan permalukan dirimu karena ayah. Namun gadis itu tak menoleh. Ia terus maju sampai berdiri tepat di depan kursi roda. Menatap mata Arief Kusuma Wiranata tanpa berkedip. Dan ada sesuatu pada tatapan kekanak-kanakan itu yang membuat sang hakim terusik. Bukan kepolosan, melainkan keyakinan yang mutlak. Beraninya kamu? Suara Arief Kusuma Wiranata menyabet udara setajam bilah. Ini pengadilan, bukan sirkus. Kata-katamu tidak mengubah hukum. Nak, ayahmu akan dihukum, dan tak ada keajaiban yang bisa mencegahnya. Jaksa Raka Suryadinata yang duduk di meja penuntut tersenyum puas. Ia menunggu momen ini sepanjang proses, karena Dion Pratama Wirawan adalah kemenangan paling gemilang yang akan mengukuhkan reputasinya sebagai jaksa paling efektif di wilayah itu. Yang Mulia, Raka Suryadinata berdiri, merapikan berkas dengan gerakan teatrikal. Mohon interupsi yang tidak pantas ini dikeluarkan dari ruang sidang. Kita sedang akan menegakkan keadilan dan tidak bisa membiarkan sirkus anak-anak menghambat proses. Sementara itu Sari Widyastuti Lestari, pengacara pembela Dion Pratama Wirawan, masih duduk dengan wajah pucat tegang. Ia sudah berjuang sepanjang persidangan, mengajukan bukti, menggugat saksi. Namun ia tahu dirinya sedang kalah, karena bukti-bukti melawan kliennya tampak terlalu solid, dirakit dengan presisi bedah oleh Raka Suryadinata. Meski nalurinya menjerit bahwa ada yang tidak beres dan bahwa kliennya tidak bersalah. Akhirnya ia bangkit, suaranya sedikit bergetar saat memulai, Yang Mulia. Aku hanya minta satu momen agar anak itu kembali ke tempat duduknya. Dia hanya takut kehilangan ayahnya, kata Sari Widyastuti Lestari dengan nada memohon, tetapi Nadia Putri Maharani menyela tegas, suaranya terdengar lebih keras dari yang semestinya untuk tubuh sekecil itu. Aku tidak takut, aku mengatakan kebenaran, ayahku tidak bersalah dan Yang Mulia tahu itu di lubuk hati Yang Mulia. Dan aku bisa membuktikan Yang Mulia bisa berjalan lagi. Ruang sidang kembali meledak, kali ini bukan cuma tawa, melainkan komentar kejam yang dilempar seperti batu. Kasihan, putus akal karena putus asa. Seseorang bawa anak ini pergi sebelum makin mempermalukan diri. Kurang ajar di pengadilan. Nadia Putri Maharani merasakan air mata menumpuk di sudut mata. Namun ia menolak membiarkannya jatuh. Ia mengepalkan tangan kecilnya sampai kuku menancap di telapak, karena ia tak boleh terlihat lemah sekarang. Tidak ketika ayahnya, Dion Pratama Wirawan, bergantung padanya.
Dion Pratamawirawan menatap pemandangan itu dengan hati remuk, mengingat bagaimana semuanya bermula. Ia bekerja sebagai akuntan di perusahaan bernama PT Victoria Nusantara, firma terhormat yang mengelola investasi klien-klien penting. Hidupnya sederhana tapi bermartabat, bangun pagi, mengantar Nadia Putri Maharani ke sekolah, bekerja jujur, pulang malam membantu pekerjaan rumah sekolah, sampai semuanya runtuh. Suatu hari auditor menemukan miliaran rupiah lenyap dari rekening perusahaan. Seseorang memanipulasi catatan, mengubah dokumen, menggelapkan dana dengan ketelitian terukur, dan semua bukti mengarah kepadanya. Akun login, kata sandi. Tanda tangan digital, seolah mustahil dibantah. Ia ditangkap di depan anak perempuannya. Nadia Putri Maharani baru pulang sekolah ketika polisi Polri menerobos rumah. Ia berteriak, menangis, memeluk kaki ayahnya saat mereka memborgol dan menyeretnya pergi, dan bayangan momen itu tak pernah lepas dari kepala Dion Pratamawirawan. Mata putrinya membelalak, teror mutlak di wajah kecilnya. Air mata yang mengalir tanpa henti. Sejak itu Nadia Putri Maharani menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Berhenti bermain, berhenti tersenyum, menghabiskan jam-jam dalam diam sambil memegang foto ayahnya. Di sekolah, anak-anak lain mulai menjauhinya, berbisik di koridor, anak pencuri. Ayahnya mencuri uang orang penting, para guru memandang iba namun tak ada yang benar-benar membelanya. Dan kini ia berdiri di ruang sidang, menantang hakim paling ditakuti di kota dengan janji yang terdengar mustahil. Arif Kusuma Wiranata menatap gadis itu dengan campuran kesal dan sesuatu yang tak bisa ia beri nama. Sudah bertahun-tahun sejak kecelakaan yang membuatnya terkurung di kursi roda. Bertahun-tahun rasa sakit fisik, namun terutama luka batin. Dulu ia pria aktif yang melangkah tegas di koridor pengadilan. Lalu dalam sekejap semuanya berubah. Kecelakaan itu brutal. Para dokter berkata ia tak akan pernah berjalan lagi. Fisioterapi demi fisioterapi, terapi demi terapi, tak ada yang berhasil. Dan seiring waktu, ia bukan hanya kehilangan kemampuan berjalan, ia kehilangan sesuatu yang lebih dalam, empati dan belas kasih, hingga menjelma mesin dingin yang menegakkan hukum tanpa ampun. Nak, katanya dengan suara keras, kamu punya tepat 2 menit untuk keluar dari ruangan ini dengan kemauanmu sendiri, atau aku akan memerintahkan petugas keamanan mengeluarkanmu. Nadia Putri Maharani tidak bergerak, dagunya bergetar halus, tetapi kakinya tetap menapak kokoh di lantai. Aku tidak akan pergi sebelum Yang Mulia mau mendengarkanku. Ayahku tidak mencuri apapun, seseorang menjebaknya dan Yang Mulia tahu itu, teriak Nadia Putri Maharani. Sementara Raka Suryadinata menghantam meja dengan keras dan membentak bahwa ini tidak masuk akal. Yang Mulia, anak ini mengacaukan seluruh proses dan harus segera dikeluarkan. Namun sebelum Arif Kusuma Wiranata menjawab, Nadia Putri Maharani melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia berlutut di depan kursi roda, tangan kecilnya menggenggam roda logam. Matanya berkilau oleh air mata yang ditahan lalu menatap lurus ke mata sang hakim. Yang Mulia pernah seperti ayahku suatu hari. Katanya lirih penuh emosi, orang baik yang mengalami ketidakadilan. Yang Mulia tahu rasanya ketika tak seorang pun percaya padamu. Ketika semua orang sudah memutuskan kamu bersalah bahkan sebelum mendengar ceritamu, dan dada Arif Kusuma Wiranata terasa terhimpit seakan kata-kata itu menembus lapisan dingin yang ia bangun bertahun-tahun. Nadia Putri Maharani melanjutkan dengan air mata akhirnya jatuh. Aku tahu Yang Mulia masih bisa berjalan. Bukan dengan obat atau operasi. Tetapi dengan iman dan keadilan. Ketika Yang Mulia melakukan yang benar, yang mustahil akan terjadi. Aku berjanji. Keheningan yang turun di ruang sidang kini berbeda. Bukan ejekan, melainkan ketegangan seolah sesuatu yang tak terlihat bergerak. Bahkan mereka yang tertawa beberapa detik lalu kini terdiam. Dion Pratamawirawan menangis terbuka di bangku terdakwa melihat putrinya yang kecil dan rapuh menunjukkan keberanian yang bahkan tak lagi ia miliki. Sari Widyastuti Lestari merasakan bulu kuduknya meremang karena momen itu melampaui pengadilan, hukum, dan prosedur. Seakan takdir bersiap membalik halaman. Sementara Raka Suryadinata mulai gelisah karena ia tak percaya keajaiban atau janji anak-anak. Tetapi suasana ruang sidang berubah di luar kendalinya dan kendali adalah segalanya baginya. Arif Kusuma Wiranata menatap gadis yang berlutut di hadapannya dan menyadari betapa lama ia telah mengeraskan hati terhadap kisah-kisah sedih. Berapa banyak anak menangis. Berapa banyak terdakwa bersumpah tak bersalah. Ia telah kebal, namun gadis ini berbeda.
Lalu ia berkata tegas tanpa kekejaman sebelumnya. Berdirilah, dan Nadia Putri Maharani bangkit perlahan, menyeka air mata dengan punggung tangan, tubuhnya gemetar namun tatapannya tak goyah. Kamu punya 30 detik, kata Arif Kusuma Wiranata dengan suara mendadak letih. 30 detik untuk meyakinkanku agar aku tidak memerintahkan petugas keamanan mengeluarkanmu dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menuntaskan putusan ini. Guma memenuhi ruangan, 30 detik, itulah satu-satunya kesempatan Nadia Putri Maharani menyelamatkan ayahnya. Dan jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Tiap tik seperti palu. Ia menarik napas dalam, mata tetap tertambat pada mata lelah sang hakim. Tahu ini satu-satunya peluang menanam benih keraguan, Yang Mulia. Ia memulai dengan suara bergetar namun jernih. Ayahku selalu mengajarkanku bahwa kebenaran meninggalkan jejak dan kebohongan juga. Arif Kusuma Wiranata mengernyit dan menyela agar cepat menjelaskan. Lalu Nadia Putri Maharani berkata bahwa pada hari ketika ayahnya dituduh mencuri uang itu, ayahnya bersamanya di rumah sakit karena ia mengalami krisis dan harus dirawat. Ia menemaniku sepanjang malam. Ada rekaman, ada kamera, ada perawat yang melihat. Bagaimana mungkin ayahku mencuri uang perusahaan jika ia sedang menggenggam tanganku saat aku menangis menahan sakit, dan keheningan berat pun jatuh menyelimuti ruang sidang. Darah Raka Suryadinata terasa membeku karena informasi itu tidak tercantum dalam berkas. Ia yakin sepenuhnya tidak ada. Ia telah meneliti setiap dokumen, setiap baris perkara. Bagaimana mungkin seorang anak mengetahui sesuatu yang bahkan tidak terdokumentasi? Sari Widyastuti Lestari bangkit seketika dengan mata berbinar harapan baru dan berkata, Yang Mulia, ini informasi baru dan krusial. Jika terdakwa berada di rumah sakit malam itu, ia tidak mungkin mengeksekusi transaksi yang terjadi di sistem perusahaan. Keberatan? Teriak Raka Suryadinata sambil menghantam meja. Menyebutnya tuduhan tanpa dasar dan upaya putus asa memanipulasi pengadilan melalui seorang anak. Namun Arif Kusuma Wiranata mengangkat tangan meminta ketenangan. Wajahnya tegang dengan rahang mengeras, semua diam, lalu menatap Nadia Putri Maharani lagi dan bertanya, rumah sakit mana? RS Harapan Sehat, jawab Nadia Putri Maharani tanpa ragu, ruang anak, kamar 4208, dini hari. Aku ingat karena ayahku tidak melepaskan tanganku sedetik pun, ia bernyanyi pelan agar aku tidak takut, bahkan para perawat berkomentar mereka belum pernah melihat ayah sededikasi itu. Sementara Dion Pratama Wirawan membeku di bangku terdakwa dengan air mata mengalir sunyi. Mengingat malam itu sejelas kemarin, Nadia Putri Maharani mengalami krisis berat, kondisi kronisnya memburuk mendadak. Ia membawanya berlari ke rumah sakit dan berjaga sepanjang malam, ketakutan akan kehilangannya. Dan tepat pada malam itulah ia dituduh mencuri miliaran. Arif Kusuma Wiranata beralih ke Raka Suryadinata dan bertanya, Jaksa, apakah Anda memeriksa keberadaan terdakwa pada malam tersebut? Raka Suryadinata ragu sepersekian detik, cukup untuk semua orang menyadari. Lalu berkata bahwa transaksi dilakukan dengan login dan kata sandi terdakwa sehingga kehadiran fisik tidak diperlukan dan bisa saja diprogram jarak jauh. Tetapi Sari Widyastuti Lestari menyela cepat bahwa log sistem menunjukkan akses fisik ke terminal kerja kliennya. Seseorang duduk di meja itu menggunakan komputernya. Dan ruang sidang mulai bergumam. Para wartawan mencatat dengan panik, beberapa penonton saling bertukar pandang kebingungan, kepastian mutlak yang menyelimuti perkara mulai retak, dan Arif Kusuma Wiranata merasakan sesuatu yang asing, keraguan, karena ia telah mendasarkan keputusannya pada bukti penuntutan yang tampak solid dan tak terbantahkan. Namun kini seorang gadis kecil menyinari lubang besar dalam narasi. Sidang diskor sementara, umum Arif Kusuma Wiranata dengan suara lebih rendah dari biasanya. Saya ingin seluruh rekam medis RS Harapan Sehat terkait malam itu ada di meja saya dalam 1 jam. Jaksa Raka Suryadinata, pastikan bukti Anda menopang tuduhan. Karena jika memang ada catatan rumah sakit, perkara ini masih jauh dari selesai. Yang Mulia, ini tidak lazim. Protes Raka Suryadinata dengan kepanikan mulai tampak, dan Arif Kusuma Wiranata menegaskan bahwa meski perkara sudah pada tahap putusan, ia dapat kembali ke tahap pemeriksaan bila menemukan kegagalan dalam penyelidikan. Arif Kusuma Wiranata membalas dengan tegas, memerintahkan petugas, bawa anak itu ke ruangan yang layak dan beri dia air minum. Tidak seorang pun akan mempermalukan seorang anak di pengadilanku, dan perubahan pada suaranya terasa jelas, ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya.
Nadia Putri Maharani merasakan kelegaan begitu besar hingga lututnya hampir lemas. Sementara seorang petugas keamanan yang ramah menuntunnya ke ruangan samping tempat ia akhirnya bisa duduk. Di luar, di koridor pengadilan, Raka Suryadinata mondar-mandir seperti hewan terkurung. Pikirannya berputar kencang. Bagaimana mungkin informasi itu tidak ada di berkas? Siapa yang gagal dalam penyelidikan? Atau lebih buruk lagi, siapa yang sengaja menyembunyikannya? Ia meraih ponsel dengan jari gemetar dan menekan nomor, "Kita perlu bicara sekarang, kita punya masalah." Sementara itu, di ruangan tempat Dion Pratama Wirawan menunggu, Sari Widyastuti Lestari mendekat ke jeruji pemisah dan bertanya lirih, "Apakah benar? Kamu memang berada di rumah sakit malam itu?" "Benar," jawab Dion Pratama Wirawan dengan suara tercekat, "aku sudah mengatakannya sejak awal, tetapi mereka bilang tidak penting, bukti digital lebih penting daripada alibiku." Tak ada yang mau mendengar, dan Sari Widyastuti Lestari menyimpulkan cepat bahwa seseorang sengaja mengabaikan alibinya karena menginginkan vonis dengan segala cara. Pertanyaannya, siapa? Di ruang kerja hakim, Arif Kusuma Wiranata sendirian menatap kota dari balik jendela, kedua tangannya mencengkeram sandaran kursi roda, kata-kata gadis itu bergaung di benaknya, "Yang mulia tahu rasanya ketika tak seorang pun percaya padamu." Dan ia tahu itu benar. Saat kecelakaan terjadi, ia sedang menyelidiki kasus korupsi besar dengan bukti terhadap orang-orang berkuasa, hampir membuka skema yang menjangkau puncak kekuasaan. Lalu tiba-tiba mobilnya dihantam truk, rem, gagal, kata mereka. Kecelakaan, kata mereka. Keberuntungan, kata mereka. Namun Arif Kusuma Wiranata tak pernah sepenuhnya percaya. Selalu ada bayang-bayang keraguan, dan setelah jelas ia tak akan pernah berjalan lagi. Sesuatu di dalam dirinya mati. Ia menghentikan penyelidikan, mengubur bukti, menerima bahwa ia kehilangan bukan hanya kakinya tetapi juga pertempuran melawan korupsi, dan perlahan menjadi hal yang paling ia takuti. Hakim yang sekadar mengikuti aturan tanpa mempertanyakan, tanpa merasakan, tanpa mencari kebenaran di balik berkas. Ketukan di pintu memecah lamunannya. Seorang petugas masuk membawa map tebal dan berkata, "Yang mulia, rekam medis dari RS Harapan Sehat sudah tiba." Arif Kusuma Wiranata membuka map itu dan membaca baris demi baris hingga menemukan catatan masuk Nadia Putri Maharani ke unit gawat darurat anak pukul 22.30 dengan pendamping ayah Dion Pratama Wirawan. Keluar pukul 6 pagi berikutnya. Sementara transaksi penipuan di PT Victoria Nusantara terjadi antara tengah malam hingga pukul 3, tepat ketika Dion Pratama Wirawan berada di sisi putrinya di rumah sakit. Jantung Arif Kusuma Wiranata berdegup kencang karena ini bukan sekadar detail melainkan alibi lengkap yang terdokumentasi dan dapat diverifikasi. Dan jelas ada pihak yang berusaha keras agar fakta ini tak pernah sampai ke pengadilan. Ia terus membaca dan menemukan satu hal lagi, kesaksian. Seorang perawat yang bertugas malam itu bernama Marta Rahayu Santoso. Dalam catatannya tertulis, ayah yang sangat berdedikasi, tidak meninggalkan anak itu sendirian 1 menit pun. Bahkan saat kami melakukan tindakan medis, ia meminta untuk mendampingi. Sangat mengharukan melihat cinta sebesar itu. Ditandatangani Marta Rahayu Santoso. Dan nama itu bergema di benak Arif Kusuma Wiranata. Mengapa saksi sepenting ini tidak pernah dipanggil? Karena tak seorang pun menyelidiki keberadaan fisik terdakwa pada malam kejadian. Ia meraih interkom dan memerintahkan, "Panggil perawat Marta Rahayu Santoso untuk bersaksi hari ini juga. Jadikan prioritas tertinggi." Sekretaris di seberang sempat ragu, "Yang mulia, itu bisa memakan waktu beberapa jam. Mulai sekarang, potongnya, dan saya ingin Jaksa Raka Suryadinata di ruang saya dalam 5 menit. Saat Raka Suryadinata masuk, wajahnya pucat. Ia tahu situasi telah sepenuhnya lepas dari kendalinya. "Tuan Jaksa," Arif Kusuma Wiranata membuka dengan suara dingin. Tampaknya ada kegagalan sangat serius dalam penyelidikan perkara ini. Sebuah alibi yang kuat diabaikan total. Saya minta penjelasan." Raka Suryadinata tergagap menyatakan ia telah meninjau semua dokumen yang diterimanya dari penyelidikan kepolisian dan jika ada alibi, itu tidak ada dalam berkas yang ia terima. Sehingga Arif Kusuma Wiranata menegaskan, "Maka seseorang di kepolisian menyembunyikan informasi krusial dari Anda, atau Anda menyembunyikannya dari pengadilan, yang mana, Jaksa?" Raka Suryadinata menelan ludah dan bersumpah tidak tahu soal alibi rumah sakit serta akan menyelidiki segera bagaimana hal itu terlewat. Namun Arif Kusuma Wiranata menutup tegas,
Lebih dari menyelidiki, Anda akan menjelaskan kepada saya bagaimana perkara dengan begitu banyak inkonsistensi bisa sampai tahap putusan. Anda boleh pergi, dan ketika ia keluar, Arif Kusuma Wiranata kembali sendirian menatap kaki-kakinya yang lama tak bergerak. Kata-kata Nadia Putri Maharani bergaung, ketika yang mulia melakukan yang benar, yang mustahil akan terjadi. Apakah mungkin seorang anak benar tentang sesuatu yang terdengar begitu absurd? Ia menggeleng, ini bukan kebetulan, sesuatu telah terbangun di dalam dirinya. Percikan yang ia kira hilang selamanya. Keadilan, kebenaran, tujuan. Beberapa jam kemudian sidang dibuka kembali, dan kali ini ada wajah baru di ruangan. Marta Rahayu Santoso, perempuan parubaya bermata lembut dengan postur letih pekerja shift malam, duduk di kursi saksi. Ibu Marta Rahayu Santoso, mulai Arif Kusuma Wiranata, apakah Anda bertugas di RS Harapan Sehat pada malam yang dimaksud? Ya, Yang Mulia, saya bertugas di ruang anak, jawabnya. Apakah Anda ingat Dion Pratama Wirawan? Ia tersenyum kecil, sangat ingat. Ia berjaga sepanjang malam di sisi putrinya, kondisinya sangat buruk dengan nyeri hebat dan ia tidak menjauh sedetik pun, bahkan bernyanyi agar ia tertidur. Salah satu momen paling menyentuh dalam karir saya. Dapatkah Anda memastikan apakah ia meninggalkan rumah sakit kapanpun malam itu? Tidak, Yang Mulia. Saya memeriksa sendiri. Ia bahkan tidak keluar untuk makan, hanya meminta air dan tetap di sisi anak itu sepanjang waktu. Sementara Raka Suryadinata kian pucat, Sari Widyastuti Lestari tersenyum samar sambil mencatat cepat, dan Dion Pratama Wirawan menangis lega di bangku terdakwa. Mengapa Anda tidak dipanggil bersaksi sebelumnya? Tanya Arif Kusuma Wiranata. Marta Rahayu Santoso ragu lalu menjelaskan bahwa ia pernah dipanggil polisi untuk memberi keterangan dan menceritakan semuanya, tetapi setelah itu tak pernah dihubungi lagi. Ia mengira kesaksiannya tak relevan. Gumam pun menyebar di ruang sidang dan Arif Kusuma Wiranata merasakan amarah dingin merayap. Seseorang dengan sengaja menekan kesaksian saksi kunci karena menginginkan Dion Pratama Wirawan dihukum apapun yang terjadi, terlepas dari kebenaran. Yang Mulia, Sari Widyastuti Lestari berdiri memanfaatkan momen itu. Saya secara resmi memohon peninjauan menyeluruh atas perkara ini. Ada bukti jelas bahwa klien saya menjadi korban rekayasa dan bahwa informasi krusial telah disembunyikan dari pengadilan. Arif Kusuma Wiranata mengangguk perlahan. Permohonan dikabulkan. Persidangan ini ditangguhkan sampai penyelidikan baru diselesaikan, lalu menambahkan, Tuan Dion Pratama Wirawan, dan seluruh ruangan menahan napas. Anda bebas dengan status tahanan rumah sampai fakta-fakta baru diperiksa. Borgol akan dilepas, ruang sidang pun meledak. Wartawan berteriak mengajukan pertanyaan. Penonton berdiri, Dion Pratama Wirawan runtuh dalam tangis, sementara Nadia Putri Maharani yang menyaksikan dari kejauhan merasakan lututnya melemas oleh kelegaan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Arif Kusuma Wiranata, yang duduk di kursi rodanya, merasakan sensasi aneh merambat di kaki kanannya. Halus, nyaris tak terasa. Kesemutan ringan seolah sesuatu yang tertidur bertahun-tahun mulai terbangun. Ia menunduk berkerut, mustahil, pasti imajinasi. Tetapi kesemutan itu tak berhenti. Justru menguat, menyebar perlahan ke paha hingga lutut. Arif Kusuma Wiranata mencengkeram sandaran kursi dengan kuat, jantungnya berdebar, ini tak mungkin. Secara neurologis mustahil. Para dokter jelas menyatakan cedera medula total dan permanen. Namun sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan sains. Dan ketika Dion Pratama Wirawan dibebaskan dari borgol lalu berlari memeluk putrinya di koridor, sang hakim tetap sendirian di kursinya, merasakan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun perasaan yang ia kira telah hilang selamanya. Harapan. Koridor pengadilan dipenuhi kilatan kamera saat Dion Pratama Wirawan melintasi pintu utama. Borgol telah dilepas, namun pergelangan tangannya masih menyisakan bekas merah logam yang lama mengekangnya. Nadia Putri Maharani berlari di depannya dengan sepatu kets lusuh menghentak lantai lalu melemparkan diri ke pelukan ayahnya dengan kekuatan yang hampir menjatuhkan mereka. Ayah? Kata itu keluar sebagai teriakan tertahan bercampur isak yang ia simpan sepanjang persidangan. Lengan kecilnya melingkari leher Dion Pratama Wirawan dengan cengkeraman putus asa seolah takut bila dilepas ia akan menghilang lagi. Dion Pratama Wirawan merapatkan putrinya ke dada, merasakan tubuh kecil itu gemetar, tenggorokannya terkunci hingga tak sanggup bicara, hanya memeluk Nadia Putri Maharani.
Menghirup aroma sampo murah yang ia pakai, merasakan hangatnya, hidupnya, keberadaannya, dagunya bergetar hebat saat ia berusaha tidak runtuh di tempat. Kamu berhasil, kecilku, bisiknya akhirnya di rambut putrinya, suaranya pecah di tiap suku kata. Kamu menyelamatkan ayah. Sari Widyastuti Lestari menyaksikan dari beberapa meter. Diam-diam mengusap matanya dengan punggung tangan. Ia telah membela puluhan klien sepanjang karirnya, namun tak pernah melihat yang seperti ini. Seorang anak melawan seluruh sistem dan menang. Para reporter berteriak dari segala arah, Tuan Dion Pratama Wirawan. Apakah Anda selalu tahu siapa yang menjebak Anda? Bagaimana perasaan Anda dibebaskan? Apakah akan menuntut negara atas penahanan tidak sah? Tetapi Dion Pratama Wirawan tak menjawab apapun. Ia berada di dunianya sendiri, memeluk satu-satunya hal yang benar-benar berarti. Sementara itu, di dalam gedung pengadilan, Raka Suryadinata berada di kantor pribadinya dengan ponsel ditekan ke telinga begitu kuat hingga jarinya memutih. Suara di seberang berbicara rendah namun tegas, "Kau bilang ini perkara tertutup, Raka Suryadinata? Kau menjamin tak akan ada komplikasi?" "Aku tidak tahu." "Soal alibi rumah sakit?" bisik Raka Suryadinata tergesa sambil melirik cemas ke pintu tertutup. "Seseorang dari tim penyelidikan juga menyembunyikannya dariku?" "Aku tidak peduli dengan alasanmu, taruhannya besar." Jika Dion Pratama Wirawan mulai bertanya, jika ia menyewa penyelidik, seluruh skema bisa terbongkar? "Lalu apa yang kau ingin aku lakukan?" Hakim menangguhkan perkara. Marta Rahayu Santoso membuktikan alibi. Suara di seberang menjadi semakin dingin. "Kalau begitu, cari cara untuk mendiskreditkan saksi itu, atau lebih baik lagi, cari orang lain untuk disalahkan, tapi selesaikan ini, Raka Suryadinata, karena jika kau jatuh, kau tidak akan jatuh sendirian." Sambungan terputus mendadak. Raka Suryadinata menjatuhkan ponsel ke meja, mengusap wajahnya yang basah keringat dengan tangan gemetar, menyadari ia telah terjerumus ke sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Ketika menerima manipulasi bukti dalam perkara Dion Pratama Wirawan, ia mengira itu hanya satu kasus lagi, tak pernah menyangka terhubung dengan sesuatu yang begitu dalam. Pandangannya jatuh ke laci meja yang terkunci, tempat dokumen-dokumen yang seharusnya tak pernah ada disimpan. Catatan transfer bank, surel-surel memberatkan, petunjuk rinci bagaimana membangun bukti palsu. Dan jika itu ditemukan, semuanya berakhir. Ketukan keras di pintu membuatnya melonjak dari kursi dengan jantung berdegup kencang. "Masuk," katanya berusaha mengendalikan suara, dan yang masuk adalah penyelidik internal pengadilan bernama Bima Setiawan Putra, yang hanya ia kenal sekilas, berwajah serius sambil membawa map coklat. "Jaksa Raka Suryadinata, saya perlu berbicara tentang beberapa kejanggalan yang kami temukan dalam perkara Dion Pratama Wirawan." Perut Raka Suryadinata terasa mual. "Kejanggalan?" "Ya." Hakim Arief Kusuma Wiranata memerintahkan audit menyeluruh atas semua dokumen penuntutan dan kami menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Bima Setiawan Putra membuka map di meja, memperlihatkan salinan surel, pesan-pesan yang langsung dikenali Raka Suryadinata sebagai korespondensinya dengan penyidik polisi kasus awal. Membahas penyesuaian keterangan saksi dan rujukan terselubung untuk memastikan hasil yang diinginkan. "Dari mana Anda mendapatkannya?" tanya Raka Suryadinata dengan suara tercekat. "Dari sistem cadangan pengadilan. Semua yang lewat komputer kami tersimpan, termasuk korespondensi jaksa." Tanah seakan lenyap di bawah kaki Raka Suryadinata. "Ia tamat, semuanya runtuh. Saya perlu Anda ikut dengan saya untuk memberikan klarifikasi," kata Bima Setiawan Putra tegas namun berempati. "Lebih baik bekerja sama sekarang, jaksa." Sementara Raka Suryadinata digiring keluar dari kantornya. Di sisi lain gedung Arief Kusuma Wiranata mengalami sesuatu yang menantang seluruh pemahamannya tentang kenyataan. Kesemutan di kedua kakinya meningkat drastis, bukan lagi sensasi samar, melainkan berdenyut, hidup, hampir menyakitkan, jantungnya memalu dada seperti genderang perang. Tiap denyut mengirim gelombang panas ke tulang punggung, butiran keringat tebal menetes dari dahinya ke meja. Sendirian di ruang kerjanya setelah meminta tidak diganggu. Dengan tangan gemetar ia melepaskan sepatu dan kaos kaki, menatap kaki-kakinya yang pucat dan menyusut karena bertahun-tahun tak digunakan. Diam, tanpa kehidupan, atau setidaknya seharusnya begitu. Arief Kusuma Wiranata menatap tajam kaki kanannya, memusatkan seluruh perhatiannya ke sana.
Bergeraklah, bisiknya pada diri sendiri dengan suara syarat keputusasaan dan harapan. Tolong, bergerak, dan selama beberapa detik panjang tak terjadi apa-apa, hingga begitu halus nyaris ia mengira berhayal. Ibu jari kaki kanannya bergetar. Itu gerakan yang sangat kecil, hampir tak terlihat, tetapi nyata, dan hentakan emosinya begitu kuat sampai Arif Kusumawiranata mengeluarkan suara tercekik di antara tawa dan isak. Mencengkeram sandaran kursi begitu keras hingga kukunya menggores kulit. Dadanya naik turun dalam napas cepat tak terkendali. Gelombang emosi yang ia tekan bertahun-tahun mulai meretakkan tembok di sekitar hatinya. Tidak mungkin, gumamnya, namun bahkan saat kata itu keluar, jari kakinya bergetar lagi, kali ini lebih kuat dan jelas. Sementara kata-kata Nadia Putri Maharani bergema di benaknya seperti mantra. Ketika Yang Mulia melakukan yang benar, yang mustahil akan terjadi, dan Arif Kusumawiranata memang telah melakukan yang benar. Memilih keadilan di atas bukti yang nyaman. Memilih bertanya alih-alih sekadar menghukum. Memilih mendengar seorang anak alih-alih menyingkirkannya. Dan kini yang mustahil sedang terjadi. Ia terdiam selama menit-menit yang terasa seperti jam. Berusaha mengendalikan badai emosi. Takut, harap, tak percaya, syukur. Semuanya berputar mengancam menelannya. Hingga akhirnya ia cukup menenangkan diri lalu menekan interkom. Memerintahkan agar seluruh berkas kecelakaannya dibawa masuk, laporan medis, penyelidikan polisi, semuanya, karena ada sesuatu yang perlu ia pastikan. Sesuatu yang sejak Nadia Putri Maharani berbicara tentang keadilan dan kebenaran berbisik di dasar pikirannya. Bagaimana jika kecelakaannya bukan kecelakaan? Bagaimana jika seperti Dion Pratamawirawan ia juga korban rekayasa? Berkas-berkas itu tiba cepat dan Arif Kusumawiranata membukanya dengan tangan masih sedikit gemetar. Menyebarkan dokumen di atas meja. Laporan polisi menyebut kegagalan mekanis rem, keausan alami, kecelakaan tak terhindarkan, tanpa saksi, penyelidikan ditutup. Namun kini ia membaca dengan mata berbeda. Mata yang baru belajar bahwa bukti bisa dimanipulasi, penyelidikan bisa diarahkan, dan kebenaran bisa dikubur di bawah tumpukan kertas resmi. Hingga ia mengambil satu dokumen khusus, laporan teknis kendaraannya yang ditandatangani mekanik resmi kepolisian bernama Rudi Prakoso Hadi. Nama yang terasa familiar membuatnya mengernyit lalu ia mengetiknya ke sistem pengadilan. Dan ketika hasil muncul darahnya seakan membeku. Rudi Prakoso Hadi pernah diselidiki bertahun-tahun kemudian karena pemalsuan laporan teknis, dibayar pihak ketiga untuk menyatakan kecelakaan sebagai kerusakan alami padahal sabotase disengaja. Kasusnya tak pernah sampai pengadilan karena ia keburu meninggal meski buktinya kuat, yang berarti laporan kecelakaan Arif Kusumawiranata sangat mungkin palsu. Seseorang sengaja merusak remnya, seseorang mencoba membunuhnya, dan ketika gagal setidaknya menyingkirkannya dengan mengurungnya di kursi roda agar ia menyerah pada penyelidikan korupsi yang sedang ia pimpin. Dan amarah dingin yang terfokus pun bergolak di dadanya, karena selama bertahun-tahun ia telah pasrah, menerima bahwa itu hanya nasib buruk, kecelakaan tragis, padahal bukan, itu kejahatan, itu konspirasi, dan ia pun membuka berkas lain di komputernya. Penyelidikan korupsi yang pernah ia tinggalkan itu kini terbuka kembali. Skemanya mencakup penggelapan dana publik, kontrak-kontrak yang dimarkup, serta suap kepada pejabat di berbagai tingkatan, dan di pusat semuanya berdiri PT Victoria Nusantara, perusahaan yang sama tempat Dion Pratamawirawan bekerja. Arif Kusumawiranata merasakan seolah arus listrik menyambar tubuhnya. Ini bukan kebetulan dan tidak mungkin kebetulan. Dion Pratamawirawan telah dijebak oleh organisasi yang sama yang bertahun tahun lalu mencoba membungkamnya. Dengan metode serupa. Memalsukan bukti, mengarahkan penyelidikan, memastikan vonis bagi orang-orang tak bersalah yang menjadi ancaman. Ia meraih telepon dan menelepon Sari Widyastuti Lestari, pengacara Sari Widyastuti Lestari. Ini Hakim Arif Kusumawiranata. Saya perlu Anda membawa klien Anda kembali ke pengadilan besok pagi dan membawa pula informasi apapun yang ia miliki tentang korupsi di PT Victoria Nusantara. Saya kira kita baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah menutup sambungan, Arif Kusumawiranata menatap kembali kakinya. Ibu jari itu masih bergerak pelan seolah belajar hidup lagi. Ia memejamkan mata dan membiarkan satu emosi akhirnya lolos dari dada yang lama mengeras. Bukan sekadar harapan untuk berjalan kembali, melainkan dahaga akan keadilan. Selama bertahun-tahun ia menjadi hakim dingin karena kehilangan iman pada kebenaran.
Namun kini, melalui seorang gadis pemberani dan seorang ayah tak bersalah, ia terbangun. Kembali, bukan hanya kakinya yang hidup, jiwanya pun demikian. Di sisi lain kota, di sebuah kantor mewah di lantai teratas gedung berkaca, seorang pria berjas rapi menutup panggilan, wajahnya tegang dengan rahang mengeras. Jaksa itu sudah terkompromi, katanya kepada dua pria di depannya, dan Hakim Arief Kusuma Wiranata mulai bertanya. Kalau begitu kita singkirkan masalahnya, usul salah satu, namun yang lain menjawab dingin, tidak, perhatian sudah terlalu besar. Jika sesuatu terjadi pada Arief Kusuma Wiranata atau Dion Pratama Wirawan sekarang, seluruh penyelidikan akan berbalik pada kita. Lalu apa usulmu? Tanya yang pertama. Pria berjas tersenyum tanpa kehangatan, kita beri mereka kambing hitam. Seseorang untuk dikorbankan, Raka Suryadinata sudah hangus bagaimanapun juga. Pastikan semua bukti hanya mengarah kepadanya. Senyum itu lenyap, dan kita ingatkan Hakim Arief Kusuma Wiranata bahwa kecelakaan bisa terjadi lagi. Kali ini mungkin melibatkan seorang gadis kecil yang berani. Ketiganya tertawa rendah dengan suara tak manusiawi, tanpa menyadari satu hal penting. Yang mustahil telah mulai bergerak, dan ketika itu terjadi, bahkan yang paling berkuasa tak mampu menghentikan apa yang menyusul. Keesokan hari datang dingin dan kelabu menyelimuti kota. Dion Pratama Wirawan tak tidur semalaman, duduk di kursi kecil ruang tamu mengamati Nadia Putri Maharani tertidur di sofa karena ia menolak ke kamar dan ingin dekat dengan ayahnya. Kini terbungkus selimut tipis bernapas lembut dalam damai. Setelah sekian lama, dada Dion Pratama Wirawan terasa sesak bukan karena lega. Sebab malam sebelumnya Sari Widyastuti Lestari menelepon membawa kabar yang membuatnya makin gelisah. Hakim Arief Kusuma Wiranata ingin menemuinya lagi, meminta informasi tentang PT Victoria Nusantara, dan yang lebih mengkhawatirkan, Raka Suryadinata sedang diselidiki atas manipulasi bukti. Artinya ada pihak sangat berkuasa yang mengorkestrasi jebakan itu, dan orang-orang berkuasa tak mudah menyerah. Ponsel Dion Pratama Wiranawan bergetar di saku membuatnya tersentak. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal, tangannya gemetar saat membuka. Seharusnya kamu diam dan menerima vonis, sekarang putrimu akan membayar kesalahanmu. Ponsel itu terlepas dari jarinya dan jatuh ke lantai dengan bunyi kering. Jantung Dion Pratama Wirawan berdegup begitu keras hingga dadanya terasa nyeri. Kata-kata dalam pesan itu membakar pikirannya seperti besi panas. Nadia Putri Maharani. Mereka mengancam putrinya. Ia berlari ke sofa dan mengguncang anak perempuannya dengan lembut. Nadia Putri Maharani, bangun sayang, bangun sekarang. Gadis itu membuka mata dengan kantuk. Ayah, ada apa? Kita harus pergi sekarang juga. Ikut. Ayah cepat. Dan ada sesuatu dalam nada suara ayahnya yang membuat Nadia Putri Maharani bangkit seketika tanpa bertanya. Dion Pratama Wirawan memakaikannya baju dengan tangan gemetar. Mengambil barang-barang seperlunya saja lalu keluar lewat pintu belakang. Tak tahu apakah mereka diawasi tetapi tak mau mengambil risiko. Dan setengah jam kemudian mereka tiba di kantor Sari Widyastuti Lestari. Sang pengacara menyambut dengan wajah cemas, segera menangkap kepanikan di raut Dion Pratama Wirawan. Ada apa? Ia menunjukkan pesan itu. Sari Widyastuti Lestari membacanya dan wajahnya memucat. Kita harus segera melapor ke polisi. Polisi? Dion Pratama Wirawan hampir berteriak, menahan diri hanya karena Nadia Putri Maharani ada di sana. Polisi yang memanipulasi bukti terhadapku, bagaimana aku bisa percaya sekarang? Kalau begitu kita ke Hakim Arief Kusuma Wiranata. Dia harus tahu. Dan di gedung pengadilan Arief Kusuma Wiranata tengah menjalani revolusi sunyinya sendiri. Ia datang lebih pagi dari biasanya. Bahkan sebelum para staf, mengunci diri di ruangannya dan dengan jantung menghantam tulang rusuk menempatkan kursi roda dekat meja. Kali ini ia bukan hanya mencoba menggerakkan jari. Ia akan mencoba berdiri. Arief Kusuma Wiranata mencengkeram tepi meja dengan kedua tangan hingga buku jarinya memutih oleh tegang. Menarik napas dalam 3 kali. Merasakan udara keluar masuk paru-paru seperti api. Kedua kakinya yang dulu mati total kini bergetar oleh kesemutan konstan yang menguat sepanjang malam. Kamu bisa? Bisiknya pada diri sendiri dengan suara gemetar. Jika seorang anak punya iman untuk menantang seluruh pengadilan, kamu pun bisa punya iman untuk mencoba. Ia mendorong, rasa sakit menyambar. Begitu hebat hingga hampir membuatnya menyerah. Bukan sakit cedera, melainkan nyeri otot-otot atrofi yang dipaksa bekerja setelah bertahun-tahun ditelantarkan.
Setiap serat otot menjerit protes namun Arif Kusuma Wiranata tak berhenti. Terus mendorong dengan lengan gemetar oleh usaha, keringat memancar di sekujur tubuh, dan kemudian itu terjadi. Kedua kakinya menyentuh lantai dengan tekanan nyata. Lutut yang lama tak menekuk mulai merespons, sentimeter demi sentimeter Arif Kusuma Wiranata bangkit dari kursi roda, dan ketika akhirnya berdiri sambil bertopang berat pada meja ia mengeluarkan suara yang setengah tawa setengah isak, penglihatannya mengabur oleh cairan hangat yang mengalir bebas dari matanya. Ia berdiri. Setelah bertahun-tahun yakin takkan pernah merasakan lantai di bawah kakinya, ia berdiri. Kedua kakinya gemetar hebat, terancam runtuh kapan saja. Setiap detik berdiri adalah pertempuran melawan gravitasi dan tahun-tahun atrofi. Tetapi ia melakukannya, benar-benar melakukannya. Terima kasih, bisiknya kekehampaan tanpa tahu kepada siapa atau apa ia berterima kasih. Terima kasih, hingga ketukan mendesak di pintu hampir membuatnya jatuh. Ia cepat menopang diri pada meja dengan jantung masih berpacu. Yang mulia, ini pengacara Sari Widyastuti Lestari. Mendesak, Arif Kusuma Wiranata membiarkan dirinya duduk kembali ke kursi roda. Tubuhnya bergetar oleh kelelahan dan adrenalin. Masuk, dan ketika Sari Widyastuti Lestari membuka pintu membawa Dion Pratama Wirawan dan Nadia Putri Maharani, ia berhenti mendadak karena ada sesuatu yang berbeda pada sang hakim. Wajahnya memerah, basah oleh keringat, matanya bersinar dengan cara yang belum pernah Sari Widyastuti Lestari lihat sebelumnya, dan ada energi di sekelilingnya yang hampir terasa nyata. Hakim Arif Kusuma Wiranata, kami menerima ancaman, katanya. Dan Arif Kusuma Wiranata membaca pesan di ponsel Dion Pratama Wirawan. Ekspresinya mengeras menjadi topeng amarah terkendali. Mereka panik, ini menegaskan semua yang kita curigai. Menegaskan apa? Tanya Dion Pratama Wirawan sambil memeluk Nadia Putri Maharani. Lalu Arif Kusuma Wiranata memutar monitor komputer agar mereka melihat. Di layar tampak bagan kompleks yang menghubungkan nama-nama, perusahaan, dan transaksi keuangan. PT Victoria Nusantara bukan sekadar perusahaan investasi. Ini kedok skema pencucian uang yang melibatkan politisi, pengusaha, dan pejabat publik. Bertahun-tahun mereka mengalihkan dana, memarkup kontrak, membeli keheningan, iya. Membuka berkas lain, dan ketika seseorang menemukan sesuatu atau menjadi ancaman, mereka menyingkirkan masalah, kadang secara harfiah, kadang seperti yang mereka lakukan padamu. Membuat bukti palsu, menghancurkan reputasi, memastikan vonis. Dion Pratama Wirawan merasakan dingin menjalar di tulang punggung. Aku memang melihat sesuatu, bukan? Itulah sebabnya aku dijebak. Apa yang kamu lihat? Dion Pratama Wirawan memejamkan mata memaksa ingatan. Beberapa hari sebelum ditangkap, aku menutup laporan keuangan dan menemukan selisih pada rekening klien tertentu, arus masuk keluar tanpa dokumentasi yang semestinya. Kupikir kesalahan pencatatan lalu kusampaikan ke atasan. Apa jawabannya? Katanya itu klien khusus dengan perlakuan istimewa dan aku diminta tak mengkhawatirkannya. Arif Kusuma Wiranata mengangguk berat, kamu mengusik sarang lebah. Klien itu kemungkinan rekening hantu untuk pencucian uang, dan saat kamu bertanya mereka menilai kamu ancaman. Lalu mengapa tidak sekadar memecatku? Karena kamu kompeten, orang kompeten bertanya. Mereka perlu bukan hanya menyingkirkanmu, tetapi menghancurkan kredibilitasmu sepenuhnya. Jika kamu divonis mencuri, apapun yang kamu katakan setelahnya tak akan dipercaya. Sari Widyastuti Lestari mendekat menelaah bagan. Hakim. Dengan ini kita bisa membawa ke Jaksa Federal dan merobohkan seluruh organisasi. Bisa? Jawab Arif Kusuma Wiranata. Tetapi pertama kita harus menjamin keselamatan keluarga ini. Saat itulah pintu ruang kerja terbuka. Tanpa peringatan dan Bima Setiawan Putra, penyelidik yang sehari sebelumnya menghadapi Raka Suryadinata, masuk dengan wajah suram, yang mulia, kita punya masalah. Raka Suryadinata menghilang. Menghilang bagaimana? Ia tidak pulang semalam. Apartemennya kosong dan tak menjawab panggilan. Dan kami menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan di kantornya. Bima Setiawan Putra meletakkan amplop di meja berisi dokumen yang menghubungkan langsung Raka Suryadinata dengan PT Victoria Nusantara. Catatan pembayaran, instruksi rinci untuk memanipulasi perkara Dion Pratama Wirawan. Dan yang paling mengerikan daftar korban lain. Berapa banyak yang mereka hancurkan? Tanya Dion Pratama Wirawan mual melihat nama demi nama. Setidaknya 15 kasus dalam 5 tahun terakhir, jawab Bima Setiawan Putra. Semuanya berpola sama.
Orang kompeten menemukan sesuatu, mengajukan pertanyaan tak nyaman, lalu tiba-tiba dituduh kejahatan yang tak mereka lakukan. Bukti muncul entah dari mana, saksi ditekan atau dibeli, sistem menghancurkan mereka. Nadia Putri Maharani yang sejak tadi dia menarik lengan ayahnya. Ayah, perawat di rumah sakit, perawat yang menolong ayah, dia juga dalam bahaya. Ruangan seketika hening karena anak itu benar. Martha Rahayu Santoso telah memberi kesaksian yang mulai meruntuhkan seluruh rekayasa. Jika mereka berani mengancam seorang anak, mereka pasti tidak akan ragu membungkam seorang saksi. Arif Kusuma Wiranata langsung memerintah, Bima Setiawan Putra, kirim 1 mobil patroli ke rumah perawat Martha Rahayu Santoso sekarang juga, dan pasang perlindungan untuk keluarga ini. Sudah dalam perjalanan, lalu Arif Kusuma Wiranata menatap Nadia Putri Maharani dan sesuatu di matanya berubah. Ia melihat bukan sekadar seorang anak yang ketakutan, melainkan percikan yang menyalakan kembali api. Dalam dirinya sendiri, selama bertahun-tahun ia telah menerima ketidakadilan yang dialaminya dan menyerah. Tetapi gadis kecil ini dengan iman yang tampak mustahil dan keberanian yang tak tergoyahkan telah mengingatkannya siapa dirinya sebenarnya. Seorang hakim yang bukan hanya menerapkan hukum, melainkan mencari keadilan sejati. Nadia Putri Maharani, katanya lembut hingga gadis itu menatapnya, kamu sangat berani, lebih berani daripada banyak orang dewasa yang pernah aku kenal. Aku hanya ingin menyelamatkan ayahku, jawab Nadia Putri Maharani dengan suara kecil, dan kamu berhasil, bahkan lebih dari itu, kamu juga menyelamatkanku. Dion Pratama Wirawan mengernyit bingung, maksudnya? Arif Kusuma Wiranata menarik napas dalam karena inilah saatnya berbagi kebenaran. Bertahun-tahun lalu ia sedang menyelidiki skema korupsi besar lalu mengalami kecelakaan yang membuatnya terikat pada kursi roda. Saat itu ia menerimanya sebagai nasib buruk, tetapi kemarin ia sadar itu bukan kecelakaan melainkan sabotase. Orang-orang yang sama yang menghancurkan Dion Pratama Wirawan telah mencoba membungkamnya. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan suara berat bahwa ia memilih menyerah. Menghentikan penyelidikan, menjadi dingin dan pahit, berhenti mencari kebenaran dan hanya mengikuti berkas sampai kemarin. Sari Widyastuti Lestari menyela pelan karena mulai mengerti. Sampai kemarin, dan Arif Kusuma Wiranata mengangguk, menegaskan bahwa ketika seorang gadis mengatakan ia bisa berjalan kembali jika melakukan hal yang benar, ia menganggapnya mustahil namun ternyata gadis itu benar. Ia mendorong kursi rodanya ke belakang dan di bawah tatapan terkejut semua orang meletakkan kedua tangan di meja lalu dengan usaha nyata. Gemetar dari ujung kaki sampai kepala, Arif Kusuma Wiranata berdiri lagi. Nadia Putri Maharani menahan jeritannya sambil menutup mulut. Dion Pratama Wirawan terpaku tak mampu memproses apa yang dilihatnya. Sari Widyastuti Lestari merasakan lututnya melemah dan bersandar ke dinding. Bima Setiawan Putra menjatuhkan map berkas yang dipegangnya. Ini tidak mungkin, bisik Dion Pratama Wirawan. Aku juga dulu mengira begitu, jawab Arif Kusuma Wiranata dengan suara tegang menahan rasa sakit, tapi ini terjadi. Setiap jam aku merasakan kekuatan kembali, dokter dan sains akan mengatakan mustahil, tapi ini nyata. Ia berpegangan pada tepi meja dan melangkah tertati 1 langkah lalu 1 langkah lagi. Gerakannya kaku seperti bayi yang belajar berjalan namun itu adalah langkah sungguhan. Sambil terus menatap Nadia Putri Maharani, ia berkata bahwa tantangan gadis itu bukan hanya untuk membebaskan ayahnya, melainkan untuk membangunkannya, mengingatkan mengapa ia menjadi hakim dan percaya kembali bahwa keadilan bukan sekadar mengikuti aturan melainkan mencari kebenaran. Ia melangkah lagi hingga cukup dekat untuk meletakkan tangan di bahu Dion Pratama Wirawan dan mengakui bahwa ketika ia memilih menyelidiki daripada sekadar menghukum, sesuatu dalam dirinya terbangun bukan hanya secara kiasan tetapi sungguh-sungguh. Saat itu ketukan keras di pintu memutus momen ketika seorang polisi masuk terengah-engah melaporkan bahwa mereka telah menemukan Martha Rahayu Santoso. Ia selamat namun 2 pria mencoba menerobos rumahnya dini hari tadi dan ia berhasil melarikan diri lewat belakang lalu bersembunyi di rumah tetangga. Mendengar itu Arif Kusuma Wiranata kembali duduk di kursi rodanya dengan tubuh kelelahan oleh usaha yang barusan ia lakukan. Bawa dia ke sini sekarang juga dan tingkatkan pengamanan maksimal. Perintah Arif Kusuma Wiranata. Dan setelah polisi itu pergi ia menatap dokumen-dokumen yang berserakan di mejanya lalu berkata bahwa mereka sudah memiliki cukup bukti untuk mulai meruntuhkan organisasi ini tetapi harus bergerak strategis karena jika kartu dibuka terlalu cepat mereka akan menghapus jejak dan mengorbankan pion-pion kecil.
Sari Widyastuti Lestari menyebut nama Raka Suryadinata dan menyimpulkan itulah sebabnya ia menghilang karena mereka akan menjadikannya kambing hitam. Dan Arief Kusuma Wiranata mengiyakan bahwa seluruh kesalahan akan ditimpakan padanya dengan dalih ambisi pribadi sementara dalang sesungguhnya tetap tak tersentuh. Lalu apa yang kita lakukan? Tanya Dion Pratama Wirawan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Arief Kusuma Wiranata tersenyum tulus penuh tekad seraya berkata bahwa mereka akan membalikan permainan karena para pelaku mengira mengendalikan papan dan bisa mengorbankan bidah sesuka hati namun melupakan satu hal penting. Apa? Tanya Dion Pratama Wirawan. Bahwa bidah paling kuat dalam catur bukan raja melainkan ratu, dan kadang ratu hadir dalam wujud seorang gadis kecil yang berani menolak menyerah. Katanya sambil menatap Nadia Putri Maharani dengan hormat lalu menegaskan bahwa besok mereka bukan hanya membuka kembali perkara ayahnya melainkan seluruh kasus dalam daftar dan menunjukkan kepada dunia apa yang telah dilakukan orang-orang itu. Dan kali ini ia tak akan berhenti sampai setiap pelaku menghadapi keadilan sejati. Nadia Putri Maharani mendekati kursi roda dengan mata kecilnya menatap sang hakim dan bertanya apakah ia akan berjalan di ruang sidang besok. Arief Kusuma Wiranata menggenggam tangan kecilnya dan menjawab bahwa ia akan melakukan lebih dari itu karena ia akan mengejar keadilan yang mereka kira telah terkubur. Dan pada saat itu semua yang hadir tahu bahwa sesuatu yang luar biasa telah dimulai, bukan sekadar tentang seorang hakim yang kembali berjalan melainkan tentang kebenaran yang kembali keterang. Orang-orang tak bersalah yang dipulihkan, dan sebuah sistem korup yang ditantang oleh mereka yang menolak menyerah. Badai baru saja bermula dan mereka yang menanam benihnya tak menyangka topan yang akan dituai. Cahaya matahari pagi menembus jendela-jendela tinggi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangi debu yang menari di udara ketika ruang sidang lebih padat dari sebelumnya dengan setiap kursi terisi. Orang berdiri di lorong. Dan wartawan mengarahkan kamera ke segala arah karena kabar menyebar cepat bahwa hakim yang lumpuh tengah menyelidiki salah satu skema korupsi terbesar dalam sejarah kota. Sementara itu Arief Kusuma Wiranata berada sendirian di ruangannya dengan kursi roda ditempatkan di tengah ruangan namun ia tidak duduk melainkan berdiri bertopang pada tongkat darurat berlatih langkah-langkah pendek yang gemetar. Setiap gerakan adalah pertempuran melawan otot-otot yang lupa cara bekerja. Keringat mengalir membasahi jubah hakim hitam yang akan ia kenakan sebentar lagi saat ia berbisik. Satu lagi, sambil melangkah dan kedua kakinya gemetar hebat nyaris menyerah sebelum pintu terbuka dan Bima Setiawan Putra masuk terhenti. Melihat sang hakim berdiri dan bertanya terkejut apakah ia sudah bisa. Arief Kusuma Wiranata menjatuhkan diri ke kursi roda dengan napas terengah dan menjawab bahwa sampai beberapa hari lalu ia belum bisa namun hari ini ia harus siap untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar berdiri. Lalu Bima Setiawan Putra menutup pintu dengan wajah muram dan membawa kabar bahwa mereka menemukan Raka Suryadinata. Membuat jantung Arief Kusuma Wiranata berdegup kencang saat ia bertanya di mana dan mendapat jawaban bahwa tubuhnya ditemukan di Sungai Ciliwung oleh para nelayan dini hari. Sehingga keheningan berat menyelimuti ruangan dan Arief Kusuma Wiranata memejamkan mata merasakan campuran amarah dan duka. Raka Suryadinata memang korup, memanipulasi bukti, dan menghancurkan banyak kehidupan. Tetapi ia juga hanyalah bidah di papan permainan yang dikorbankan oleh para pemain sejati. Bunuh diri? Tanya Arief Kusuma Wiranata meski ia sudah tahu jawabannya. Dan Bima Setiawan Putra menjelaskan bahwa secara resmi iya, namun ahli forensik menemukan tanda-tanda yang menunjukkan ia dipaksa menulis surat pengakuan sebelum akhir hidupnya. Lalu Bima Setiawan Putra meletakkan kantong plastik bening di atas meja berisi sepucuk surat tulisan tangan yang basah namun masih terbaca. Arief Kusuma Wiranata membaca setiap kata dengan kemarahan yang kian memuncak karena itu adalah pengakuan sempurna di mana Raka Suryadinata menanggung seluruh tanggung jawab, mengaku bertindak sendiri karena ambisi pribadi dan meminta maaf kepada semua korban, terlalu sempurna dan terlalu nyaman. Mereka membunuhnya dan merekayasa bunuh diri, kata Arief Kusuma Wiranata dengan suara terkendali namun syarat amarah, menegaskan bahwa mereka menyingkirkan satu-satunya saksi langsung yang bisa menghubungkan mereka ke skema itu, tetapi bukan satu-satunya bukti. Lalu Bima Setiawan Putra menambahkan dengan meletakkan sebuah map bahwa sebelum menghilang Raka Suryadinata telah mengatur surel otomatis ke pengacara pribadinya yang akan terkirim jika tidak dibatalkan dalam 24 jam dan ia tidak membatalkannya. Arief Kusuma Wiranata membuka map itu dan napasnya tercekat karena isinya adalah dokumen rinci, transfer ban, rekaman percakapan, surel-surel memberatkan, dan nama-nama yang menyatukan seluruh kepingan teka-teki. Surya Hartono Prabowo, Direktur Eksekutif PT Victoria Nusantara, Agung Saputra Wibisono,
anggota Dewan Provinsi, dan Dedi Maulana Hidayat, Kepala Unit Kejahatan Keuangan, 3 pria dari kantor mewah itu yang merupakan arsitek sejati skema tersebut, di mana Surya Hartono Prabowo mengendalikan perusahaan kedok, Agung Saputra Wibisono menjamin perlindungan politik dan regulasi yang menguntungkan, serta Dedi Maulana Hidayat memanipulasi penyelidikan agar bukti ditanam dan saksi dibungkam. Sebuah sistem yang tampak sempurna hingga seorang gadis kecil berani mulai membongkarnya. Di mana mereka sekarang? Tanya Arief Kusumawiranata. Dalam perjalanan ke pengadilan, mereka dipanggil sebagai saksi dalam perkara Dion Pratama Wirawan dan belum tahu bahwa kita memiliki bukti ini. Jawab Bima Setiawan Putra, membuat Arief Kusumawiranata tersenyum dingin. Bukan senyum bahagia melainkan senyum pemburu yang akhirnya mengepung mangsanya. Dan ia berkata bahwa kini saatnya memberi mereka pertunjukan yang pantas. Di koridor luar, Dion Pratama Wirawan menggenggam tangan Nadia Putri Maharani saat berjalan menuju ruang sidang. Gadis itu mengenakan pakaian sederhana namun bersih dengan rambut dikepang rapi oleh tetangga pagi itu. Ia tak menunjukkan rasa takut meski Dion Pratama Wirawan merasakan jemarinya bergetar halus. Semua akan baik-baik saja. Sayang, bisiknya sambil berlutut sejajar dengannya. Hari ini semuanya akan berakhir. Ayah janji. Aku tahu. Ayah, jawab Nadia Putri Maharani dengan keseriusan yang tak sesuai usianya, karena Hakim Arief Kusumawiranata akan melakukan hal yang benar dan ketika itu terjadi semua orang akan melihat bahwa terkadang keajaiban memang ada. Lalu Sari Widyastuti Lestari mendekat membawa map tebal dengan mata merah karena semalam tanpa tidur namun berkilat oleh tekad kuat. Dion Pratama Wirawan, kita perlu bicara sebelum masuk, katanya sambil membawanya menjauh dari telinga-telinga penasaran dan menjelaskan bahwa Bima Setiawan Putra memberinya informasi yang mengubah segalanya karena mereka kini memiliki nama para pelaku sebenarnya dan bukti yang kokoh, tetapi para pelaku itu sangat berkuasa. Seorang pengusaha miliarder, seorang legislator dengan koneksi hingga Senayan, kompleks DPR MPR, dan seorang perwira yang mengendalikan setengah penyelidikan kota. Sehingga satu kesalahan kecil saja bisa membuat mereka lolos, membuat Dion Pratama Wirawan merasakan berat kata-kata itu karena ini bukan lagi sekadar tentang membersihkan namanya, melainkan meruntuhkan sebuah imperium yang dibangun di atas kebohongan dan darah. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Dion Pratama Wirawan, dan jawabannya sederhana namun berat. Percaya pada Hakim Arief Kusumawiranata, pada keadilan, dan terutama pada apa yang telah dinyalakan putri saya di dalam diri kami semua. Harapan, di dalam ruang sidang. 3 pria yang selama ini mengendalikan bayang-bayang kota masuk seolah merekalah pemilik tempat itu. Surya Hartono Prabowo mengenakan jas yang harganya lebih mahal dari mobil rakyat dengan rambut beruban tersisir sempurna. Agung Saputra Wibisono menyalami kenalan dengan senyum politis sambil melambaikan tangan ke kamera. Dan Dedi Maulana Hidayat berjalan dengan postur kaku khas orang yang terbiasa memberi perintah dan ditaati, tanpa sedikit pun menyadari apa yang menanti mereka. Marta Rahayu Santoso duduk di barisan depan diapit 2 petugas keamanan. Sejak upaya pembobolan rumahnya ia berada dalam perlindungan polisi namun bersikeras hadir. Bukan karena kewajiban melainkan prinsip, karena ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri orang-orang itu membayar perbuatannya. Gumaman masa terhenti ketika pintu utama terbuka dan Arief Kusumawiranata masuk dengan kursi roda yang didorong petugas pengadilan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Postur, tatapan, energi yang terpancar. Orang-orang merasakannya meski tak paham bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Arief Kusumawiranata mengambil posisi di bangku majelis, menyesuaikan mikrofon, lalu memukul palu sidang 3 kali hingga suaranya menggelegar seperti petir. Sidang dibuka. Hari ini kita tidak hanya meninjau kembali perkara Dion Pratama Wirawan. Kita berada di sini untuk membongkar jaringan korupsi yang menghancurkan kehidupan, memanipulasi keadilan, dan mencemari sistem yang bersumpah saya lindungi. Kegemparan menyapu hadirin saat Surya Hartono Prabowo, Agung Saputra Wibisono, dan Dedi Maulana Hidayat saling bertukar pandang cepat dengan Topeng. Keyakinan mulai retak, saya panggil ke depan Surya Hartono Prabowo, Direktur Eksekutif PT Victoria Nusantara. Surya Hartono Prabowo berdiri melangkah mantap ke tengah ruangan dengan senyum tegang. Yang mulia, saya siap bekerja sama. Perusahaan saya selalu beroperasi sesuai hukum. Arief Kusumawiranata membuka map dan mulai membaca. Meminta penjelasan tentang transfer bernilai jutaan ke rekening hantu di surga pajak, pembayaran kepada Jaksa Raka Suryadinata yang ditemukan tewas kemarin, serta
Kontrak-kontrak dimarkup dengan perusahaan fiktif. Senyum Surya Hartono Prabowo lenyap saat ia berdalih tak tahu dan menyebut kemungkinan dilakukan tanpa sepengetahuannya. Tanpa sepengetahuanmu? Tanya Arief Kusuma Wiranata seraya menayangkan sebuah surel di layar. Surel pribadi dengan tanda tangan digital Surya Hartono Prabowo yang merinci persis bagaimana bukti terhadap Dion Pratama Wirawan harus ditanam. Membuat ruang sidang bergemuruh dan kamera berkilat tanpa henti sementara Surya Hartono. Prabowo memucat namun mencoba bertahan dengan dalih pertasan. Lalu Arief Kusuma Wiranata beralih ke hadirin dan memanggil Agung Saputra Wibisono, yang berdiri dengan kepercayaan diri memudar dan senyum politis menguap, untuk dikonfrontasi atas 3 rancangan undang-undang yang ia sponsori demi menguntungkan PT Victoria Nusantara, pemotongan pajak, pelonggaran pengawasan, perlindungan dari audit, sebagai imbalan donasi kampanye bernilai jutaan yang disebut legal, padahal berasal dari perusahaan hantu untuk mencuci uang dan menyalurkannya kepadanya. Arief Kusuma Wiranata menayangkan rangkaian dokumen lain dan menjelaskan bahwa ketika sebagian penyimpangan itu mulai terungkap, Agung Saputra Wibisono menggunakan pengaruhnya untuk mengubur penyelidikan. Agung Saputra Wibisono mencoba berbicara tetapi suaranya gagal keluar. Ia menoleh ke kiri dan kanan mencari jalan keluar yang tak ada. Lalu akhirnya Arief Kusuma Wiranata melanjutkan dengan suara berwibawa yang membungkam bahkan bisik-bisik di ruangan. Ia memanggil Dedi Maulana Hidayat, yang berdiri perlahan tanpa senyum atau kepura-puraan, wajahnya bagai topeng batu, dan sang hakim menyebutkan 15 kasus dengan 15 orang tak bersalah yang dijerat di bawah pengawasannya melalui bukti yang ditanam, saksi yang dibungkam, dan penyelidikan yang diarahkan demi melindungi kepentingan PT Victoria Nusantara serta membungkam siapapun yang berani bertanya. Dedi Maulana Hidayat menjawab singkat dengan suara dingin agar semua itu dibuktikan. Maka Arief Kusuma Wiranata kembali memukul palu sidang dan memerintahkan Bima Setiawan Putra untuk menghadirkan para saksi. Pintu samping terbuka dan satu persatu orang masuk, pria dan wanita dari berbagai usia dan latar belakang namun dipersatukan oleh luka yang sama. Para korban lain dalam daftar itu, akuntan, auditor, jurnalis, pegawai negeri jujur, semua yang menemukan sesuatu, bertanya, lalu dihancurkan karenanya. Seorang perempuan parubaya melangkah maju memperkenalkan diri sebagai Teresa Rahayu Utami, mantan akuntan PT Victoria Nusantara yang melaporkan penyimpangan lalu seminggu kemudian dituduh penggelapan hingga kehilangan pekerjaan, reputasi, keluarga, dan bertahun-tahun hidupnya di penjara atas kejahatan yang tak ia lakukan. Kemudian seorang pria muda berbicara dengan suara gemetar memperkenalkan diri sebagai Rio Pradipta Nugraha. Jurnalis investigasi yang tengah menyiapkan laporan kontrak mencurigakan sebelum dituduh pencemaran nama baik dan karirnya hancur bahkan sebelum dimulai. Satu demi satu mereka menuturkan kisah hingga ketegangan di ruangan kian menebal dan polanya tak terbantahkan. Sementara Nadia Putri Maharani menyaksikan dengan mata membesar sambil menggenggam tangan ayahnya erat-erat karena meski tak memahami semua istilah hukum, ia memahami rasa sakit dan ketidakadilan serta tahu bahwa ayahnya tak pernah sendirian. Surya Hartono Prabowo mencoba keluar diam-diam namun dihadang petugas. Agung Saputra Wibisono meraih ponsel mungkin hendak menghubungi pengacaranya tetapi Bima Setiawan Putra menyitanya. Dedi Maulana Hidayat tetap terpaku namun wajahnya pucat. Hingga Surya Hartono Prabowo akhirnya meledak kehilangan kendali dengan berteriak bahwa semua itu tak bisa dibuktikan di pengadilan karena hanya tuduhan dan kebetulan. Namun Arief Kusuma Wiranata memotongnya tajam dengan menyatakan bahwa mereka memiliki kesaksian Raka Suryadinata. Kata, dibunuh, jatuh seperti bom, bukan bunuh diri. Dan sang hakim menjelaskan bahwa Raka Suryadinata telah mengirimkan bukti lengkap kepada pengacara pribadinya sebelum menghilang berupa rekaman percakapan bertiga, instruksi rinci memanipulasi perkara, catatan pembayaran, serta sebuah pengakuan video yang direkam sebagai asuransi hidup yang gagal menyelamatkannya. Lalu atas isyarat Arief Kusuma Wiranata sebuah layar turun dari langit-langit menampilkan wajah pucat dan berkeringat Raka Suryadinata dari sebuah rekaman gelap ketika suaranya bergema menyebut namanya dan menyatakan bahwa jika video itu diputar berarti ia tak berhasil lolos dan telah ditemukan. Namun sebelum mati ia memastikan kebenaran bertahan, dan selama 5 menit berikutnya Raka Suryadinata merinci semuanya. Nama, nilai, metode, ancaman, membuka seluruh kejahatan tanpa tersisa dan pada akhirnya, dengan suara yang pecah,
Raka Suryadinata mengatakan sesuatu yang akan bergema selamanya bahwa ia telah melakukan hal-hal mengerikan dan menghancurkan kehidupan orang-orang tak bersalah karena ketakutan. Takut pada mereka. Dan kini ketakutan itu akan membunuhnya. Seraya memperingatkan agar orang lain tidak mengulangi kesalahannya dan tidak membiarkan rasa takut mengalahkan kebenaran. Ketika video berakhir, keheningan di ruang sidang menjadi mutlak tanpa celah penyangkalan sedikit pun. Arif Kusuma Wiranata menatap tiga pria yang membangun imperium di atas reruntuhan hidup orang-orang tak bersalah dan menyatakan bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan setiap kejahatan dan setiap air mata. Saat itulah Surya Hartono Prabowo melakukan tindakan putus asa dengan merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan benda kecil dari logam. Teriakan terdengar dan petugas bergerak cepat. Namun itu bukan senjata melainkan sebuah flash disk. Kalian kira hanya kami bertiga? Teriaknya histeris. Ini jauh lebih besar. Hakim, jaksa, politisi, pengusaha, semuanya terlibat. Jika kami jatuh, kami seret semuanya. Lalu ia melempar flash disk itu ke lantai dan menginjaknya untuk menghancurkan bukti tambahan. Tetapi semuanya sudah terlambat karena Bima Setiawan Putra telah berada di sisinya memborgolnya, dan di tengah kekacauan total itu Arif Kusuma Wiranata memutuskan bahwa inilah saatnya. Saat untuk bangkit bukan hanya secara fisik melainkan simbolis, untuk menunjukkan bahwa keadilan, betapapun lamanya, selalu bangkit. Ruang sidang berubah menjadi kekacauan murni ketika petugas berjuang menahan Surya Hartono Prabowo yang terus berteriak ancaman dan menyebut nama-nama lain. Para jurnalis berebut merekam runtuhnya orang-orang yang merasa kebal. Agung Saputra Wibisono ambruk di kursi dengan wajah tertutup tangan. Dedi Maulana Hidayat tetap berdiri namun topeng batunya hancur menyisakan teror. Dan di tengah semua itu Arif Kusuma Wiranata menarik napas dalam. Kedua tangannya mencengkeram sandaran kursi roda dengan kuat. Jantungnya berdentum keras sebagai genderang perang sementara setiap otot kakinya bergetar. Sebagian berteriak menolak. Sebagian terbangun setelah bertahun-tahun diam. Tertib. Serunya sambil memukul palu sidang namun suaranya tertelan hiruk-pikuk. Tertib. Lebih keras kali ini namun masih belum cukup. Karena sudah saatnya ia menegakkan wibawa bukan hanya dengan suara, melainkan dengan tubuhnya. Dengan lengan gemetar oleh usaha Arif Kusuma Wiranata mendorong, rasa sakit menyambar kakinya seperti kilat namun ia tak berhenti. Sentimeter demi sentimeter tubuhnya terangkat dari kursi. Keringat memercik di dahinya, rahangnya mengatup hingga gigi berderit. Dan kemudian ia berdiri. Sepenuhnya berdiri. Tanpa penopang, tanpa tongkat, hanya kedua kakinya sendiri yang gemetar namun semakin mantap menopang seluruh berat tubuhnya. Orang pertama yang menyadari adalah Bima Setiawan Putra yang membeku di tengah memborgol dengan mata terbelalak berbisik, "Ya Tuhan." Disusul Sari Widyastuti Lestari yang menjatuhkan map hingga berkas berserakan sementara tangannya menutup mulut menahan pekikan. Lalu Dion Pratama Wirawan melihatnya dan menggenggam tangan Nadia Putri Maharani begitu erat hingga gadis itu menoleh dan mengikuti pandangan ayahnya ke bangku majelis. "Ayah," bisik Nadia Putri Maharani dengan mata penuh keheranan, syukur, dan kebahagiaan murni. Dia berhasil, dia benar-benar berhasil. Satu persatu hadirin menyadari dan kegaduhan mereda digantikan helaan napas tak percaya. Kamera-kamera beralih merekam yang mustahil, dan ketika keheningan akhirnya jatuh, utuh dan mutlak, 200 orang yang hadir terpaku pada satu-satunya pemandangan. Hakim Arif Kusuma Wiranata berdiri tegak. Pria yang bertahun-tahun tak bisa berjalan kini berdiri. Ia menggenggam tepi meja hanya sesaat. Untuk menstabilkan diri lalu dengan tekad yang menantang rasa sakit melangkah satu langkah kemudian langkah berikutnya, gerakannya kaku dan setiap langkah adalah kemenangan atas kemustahilan namun itu langkah nyata. Ia berjalan. Orang pertama yang bereaksi adalah seorang perempuan di barisan belakang yang terisak keras lalu menangis terbuka. Seolah bendungan jebol dan seketika orang-orang di seluruh ruang sidang ikut menangis. Ada yang berlutut, ada yang berpelukan, ada pula yang terpaku dalam hormat pada apa yang mereka saksikan. Arif Kusuma Wiranata terus berjalan dengan langkah kian mantap hingga mencapai pusat podium yang ditinggikan dan di titik tertinggi itu ia berbalik menghadap hadirin. Bertahun-tahun lalu ia memulai dengan suara menggema dalam keheningan mutlak bahwa ia kehilangan kemampuan berjalan namun kehilangan yang lebih buruk adalah kehilangan kepercayaan pada keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Lalu ia menatap langsung Nadia Putri Maharani yang kini berdiri dengan air mata mengalir namun tersenyum. Senyum yang belum pernah ia lihat sejak mimpi buruk itu bermula.
Seorang anak telah menantangnya dan berjanji ia akan berjalan kembali jika melakukan hal yang benar. Saat itu ia mengira mustahil dan sekadar harapan naif. Lalu ia melangkah lagi tanpa ragu dan tanpa gemetar seolah tiap kata dan tiap kebenaran mengembalikan kekuatan pada tubuhnya. Namun gadis itu benar bukan soal sihir atau mukjizat seperti yang dibayangkan melainkan tentang sesuatu yang lebih dalam. Ketika kita memilih melakukan yang benar, memilih keadilan di atas kenyamanan dan kebenaran di atas kemudahan, ada sesuatu dalam diri kita yang sembuh dan terbangun. Ia berbalik ketiga pria yang telah diborgol. Surya Hartono Prabowo berhenti berteriak dan menatap ngeri. Agung Saputra Wibisono menangis terdiam. Dedi Maulana Hidayat menunduk kalah. Dan menyatakan bahwa mereka membangun imperium di atas ketidakadilan, menghancurkan keluarga, merusak kehidupan, menodai sistem yang seharusnya. Melindungi yang tak bersalah karena mengira tak tersentuh. Lalu Arief Kusuma Wiranata melangkah mendekat dan menegaskan bahwa setiap ketidakadilan pada waktunya bertemu perhitungan dan hari ini adalah harinya. Palu sidang diketukkan dengan bunyi menggelegar seperti petir terakhir saat ia menyatakan Surya Hartono Prabowo, Agung Saputra Wibisono, dan Dedi Maulana Hidayat resmi didakwa atas pembentukan kejahatan terorganisir, korupsi, rekayasa peradilan, pemalsuan ideologis, serta sebagai otak pembunuhan Raka Suryadinata dan akan segera ditahan untuk mempertanggungjawabkan setiap kejahatan. Petugas mengawal ketiganya keluar. Surya Hartono Prabowo masih mencoba berteriak ancaman namun suaranya kehilangan daya. Sembura terakhir dari imperium yang runtuh. Dan ketika mereka pergi Arief Kusuma Wiranata memusatkan perhatian pada para korban yang berkumpul di ruang sidang. Teresa Rahayu Utami, Rio Pradipta Nugraha, dan lainnya. Seraya menyatakan bahwa negara bukan hanya menyampaikan permintaan maaf resmi melainkan memberikan pemulihan penuh, nama mereka akan dipulihkan, catatan kriminal dihapus. Dan setiap hari yang mereka habiskan di penjara secara tidak adil akan diganti secara finansial. Teresa Rahayu Utami pecah dalam tangis dan ditopang oleh orang-orang di sekelilingnya. Sementara Rio Pradipta Nugraha, jurnalis muda itu, tersenyum di balik luapan emosinya. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan bertahun-tahun hidupnya, menanggung penghinaan yang tak terbayangkan, dan kini akhirnya menerima bukan hanya keadilan tetapi juga pengakuan. Namun Arief Kusuma Wiranata belum selesai. Dion Pratama Wirawan, silakan maju. Dion Pratama Wirawan melangkah ke depan sambil tetap menggenggam tangan Nadia Putri Maharani. Kedua kakinya gemetar bukan karena takut melainkan karena emosi yang begitu dahsyat hingga nyaris merobohkannya. Tuan Dion Pratama Wirawan, kata Arief Kusuma Wiranata, atas nama pengadilan ini dan atas nama keadilan, saya memohon maaf. Maaf karena tidak mendengarkan sejak awal. Maaf karena hampir membiarkan seorang pria tak bersalah dihukum. Maaf karena membiarkan sistem gagal melindungi Anda dan keluarga Anda. Dion Pratama Wirawan membuka mulut untuk menjawab tetapi tak ada suara keluar. Ia hanya mengangguk dengan bibir bergetar. Lalu Arief Kusuma Wiranata melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan hakim manapun di pengadilan itu. Ia turun dari podium dengan langkah kian mantap dan mengulurkan tangan kepada Dion Pratama Wirawan. Terima kasih, katanya sederhana, karena memiliki seorang putri saya yang mengingatkan saya pada apa yang telah saya lupakan, bahwa keadilan bukan sekadar menerapkan hukum, melainkan mencari kebenaran, melindungi yang tak bersalah, dan berani mempertanyakan ketika ada yang salah. Dion Pratama Wirawan menjabat tangan sang hakim dan dalam jabat tangan itu tersimpan lebih dari sekadar formalitas, pengakuan, penebusan, dan pertemuan dua jiwa yang pernah dipatahkan sistem dan kini bersama-sama membantu memperbaikinya. Tetapi momen yang paling ditunggu belum tiba ketika Arief Kusuma Wiranata berlutut di hadapan Nadia Putri Maharani hingga sejajar dengan matanya. Gadis kecil itu menatapnya dengan keseriusan yang tak wajar untuk usianya. Nadia Putri Maharani, kata Arief Kusuma Wiranata dengan suara akhirnya pecah oleh emosi murni. Kamu menyelamatkan ayahmu, kamu menyelamatkan 15 keluarga lainnya, dan kamu menyelamatkanku. Bukan hanya kakiku, tetapi juga jiwaku. Aku hanya ingin yang mulia melakukan hal yang benar. Jawab Nadia Putri Maharani dengan suara kecil namun tegas, karena ketika kita melakukan yang benar, hal-hal baik terjadi, bahkan yang tampak mustahil. Arief Kusuma Wiranata bangkit lalu mengambil sesuatu yang dibawa Bima Setiawan Putra secara diam-diam. Sebuah sertifikat resmi dengan cap dan tanda tangan. Dan menyatakan bahwa atas keberanian luar biasa, iman yang tak tergoyahkan, dan perannya sebagai percikan yang menyalakan kembali keadilan ketika nyaris padam,
Kepada Nadia Putri Maharani dianugerahkan medali jasa sipil, penghargaan tertinggi yang dapat diberikan. Pengadilan ini, ruang sidang meledak oleh tepuk tangan, orang-orang berdiri beraplaus hingga gema memantul di dinding sementara wartawan menangkap setiap sudut ketika Arief Kusuma Wiranata mengalungkan medali ke leher gadis itu. Nadia Putri Maharani menatap medali lalu ayahnya, lalu sang hakim, dan akhirnya membiarkan emosi yang lama ditahan mengalir. Tangis bukan karena takut atau sedih melainkan karena lega, kemenangan, dan syukur karena akhirnya didengar. Dion Pratama-Wirawan mengangkat putri saya ke dalam pelukan, menekannya ke dada saat ia terisak, dan ia sendiri menangis tanpa malu karena itulah air mata seorang pria yang hampir kehilangan segalanya dan kini mendapatkan semuanya kembali. Sementara Martha Rahayu Santoso mendekat dan menyentuh bahu Dion Pratama-Wirawan dengan lembut. "Tuan, Anda memiliki seorang putri yang luar biasa," kata Martha Rahayu Santoso dengan emosi meluap, dan Dion Pratama-Wirawan menjawab sambil mengecup puncak kepala Nadia Putri Maharani bahwa ia tahu dan selalu tahu. Lalu Arief Kusuma Wiranata kembali ke podium namun kali ini tidak duduk di kursi roda. Ia berdiri dan dalam posisi berdiri ia menyampaikan pernyataan terakhir bahwa perkara ini mengajarkan sesuatu yang mendasar. Sistem peradilan dibuat oleh manusia, dan manusia bisa salah, bisa korup, bisa gagal, tetapi manusia juga bisa bangkit, bisa mempertanyakan, bisa berjuang. Ia menatap setiap wajah di ruangan seolah mengukir momen itu dalam ingatan, menegaskan agar kisah ini menjadi pelajaran bagi mereka yang berkuasa dan mengira berada di atas hukum bahwa mereka tidak demikian. Bagi orang-orang tak bersalah yang menderita ketidakadilan agar tidak menyerah karena kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan bagi semua orang agar tidak pernah meremehkan kekuatan satu pribadi berani yang menolak menerima yang salah sebagai hal biasa. Palu sidang diketukkan untuk terakhir kalinya menandai perkara ditutup namun tak seorang pun beranjak karena semua ingin menyerap momen itu dan menyimpannya untuk diceritakan kepada anak dan cucu. Hari ketika mereka menyaksikan keadilan sejati ditegakkan, hari ketika mereka melihat seorang pria kembali berjalan, dan hari ketika seorang gadis kecil menyelamatkan bukan hanya ayahnya melainkan memulihkan iman sebuah kota. Minggu-minggu kemudian di luar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipasang sebuah plakat bertuliskan bahwa di pengadilan ini Nadia Putri Maharani mengajarkan bahwa keberanian tidak mengenal usia, keadilan tidak berbatas, dan terkadang keajaiban terjadi ketika kita berani melakukan yang benar. Dion Pratama-Wirawan memperoleh pekerjaan di firma akuntansi yang menghargai integritasnya. Nadia Putri Maharani kembali menjadi anak-anak, bermain, tersenyum, hidup tanpa beban dunia di pundaknya. Namun akan selalu membawa medali itu bukan sebagai trofi melainkan pengingat bahwa yang kecil pun bisa memindahkan gunung. Arief Kusuma Wiranata melanjutkan tugasnya sebagai hakim dalam keadaan berubah sepenuhnya dengan putusan-putusan yang menjadi rujukan keseimbangan antara hukum dan welas asih. Ia tak pernah lagi menggunakan kursi roda dan berjalan di koridor pengadilan setiap hari dengan setiap langkah mengingatkan bahwa menyerah bukan pilihan. Para korban lainnya membangun kembali hidup mereka. Teresa Rahayu Utami kembali bekerja sebagai akuntan di sebuah LSM yang membantu korban tuduhan tidak adil dan Rio Pradipta Nugraha menerbitkan buku tentang perkara ini yang menjadi sukses nasional. Warisan hari itu bukan sekadar tentang seorang hakim yang kembali berjalan, melainkan tentang sebuah sistem yang belajar bangkit ketika jatuh, tentang keberanian mengalahkan ketakutan, tentang kebenaran menundukkan kebohongan, tentang kasih seorang ayah yang lebih kuat dari segala rintangan, dan di atas segalanya tentang tidak pernah meremehkan kekuatan seorang anak yang percaya bahwa yang mustahil hanyalah soal keberanian untuk mencoba.